yang rutin di setiap subuh kita berusaha untuk membaca isi Al-Quran bersama-sama mempelajari belajar ya, namanya juga belajar. Kalau belajar itu ya ada salah sedikit ya itu manusiawi ya, jangan banyak salahnya dan diusahakan tidak ada salah ya. Dalilkan ke surat Al-Fil ayat 2. Alam yang pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al, bukankah apakah tidak, yaj'al alam istifham huruf tanya, bukankah yaj'al Allah menjadikan kaidahum tipu daya mereka. Siapa mereka itu? Pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Fi tadlil, dalam kesesatan, artinya sia-sia tipu daya mereka itu, si kelompok gajah itu. Dan itu yang menjadikan Allah menjadikan tipu daya mereka untuk menyerang Ka'bah itu sia-sia, itu adalah kekuasaan Allah, bukan semata-mata usaha manusia, tetapi usaha Allah mengelabui mereka sehingga mereka gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Nanti di ayat selanjutnya, dengan apa menggagalkannya Allah terhadap usaha mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, itu semata-mata adalah kekuasaan Allah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki Peru ini makmur. Nah, cuma tinggal kitanya mau nggak makmur. Kalau kitanya mau makmur, insya Allah makmur. Kalau kitanya tidak mau makmur, ya tidak akan makmur. Bahkan kebalikannya, mungkin saja Allah itu Allah menjadikan Peru ini menjadi hancur berantakan, bisa. Nah, itu kekuasaan Allah. Ya, itulah Al-Fil ayat 2. Lanjut ke ini surat Al-Imran ya. Al-Imran ayat ke 104. Jadi ayat 102-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah kepada orang yang beriman untuk bertakwa sebenar-benar takwa, jangan sampai meninggal dalam kondisi tidak Islam. Bagaimana caranya? Wa'tasimu, ayat ke-103-nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semua terhadap tali agama Allah, Al-Quran. Wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru, yang berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Yang kedua, ingat akan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dulu zaman jahiliyah bermusuhan, peperangan, saling membenci, saling memfitnah, kemudian iri, dengki. Nah, kalau muncul lahir sifat-sifat itu, ya kita termasuk golongan jahiliyah. Nah, di ayat 104-nya dilanjutkan, wal takun, dan jadilah, dan harus jadi, harus ada minkum di antara kalian, wal takum, dan harus ada minkum di antara kalian, ummatun, golongan umat, yad'una ilal khair, yang yad'una mengajak ilal khair, kepada kebaikan. Ini kan salah satu ciri orang yang Allah perintahkan untuk bertakwa adalah harus ada di sekelompok orang itu orang yang mengajak kepada kebaikan. Di Perum ini harus ada yang mengajak kepada kebaikan. Jadi ulang tuh ayah mengajak kebaikan di masjid, ayah pengajian aja.
Tidak ada yang mengajarkan kepada kebaikan. Yad'auna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada ma'ruf. Ma'ruf yang kebaikan, Pak. Jadi ada khair ya. Ada khair, ada ma'ruf. Ini dua-duanya baik. Cuman khair itu, Pak, baiknya masih umum. Dan tidak semua orang kalau diajak kebaikan, suatu kebaikan itu mau dan menyetujuinya. Contoh begini, mic teh kurang HD, pemananya mic speaker teh kurang HD, keluar tertarik, pokoknya neletet, cek pagur teh gantilah kuno HD sekalian. Itu teh mengajak kebaikan, tapi belum tentu yang lain setuju. Cek lain teh ala parah cenah duit dulu masjid, pakai mulai begitu mending bangun masjid. Kan tidak semua orang setuju terhadap kebaikan yang disampaikan oleh Pak Guru. Ya. Atau Pak Guru jam 4 tarhim. Jam 4 itu membangunkan orang subuh. Baik kan? Tapi apakah semua orang setuju? Cek mulai tembakan ada kawan sare, menang sare ganggu, kan gitu. Kan tidak semua orang setuju terhadap satu kebaikan yang diperbuat oleh orang. Atau umpamanya cek Pak Asep teh, itu di belah itu cina aya lahan, ya, orang bersihan itu cina memiliki itu cina teh wajibut ganglung gitu orang bersihan teh. Pak Asep mengajak kebaikan, tetapi apakah semua orang setuju? Tidak mungkin. Nah itu, jadi semua kebaikan kalau Pak Asep mengajak itu perlu dalil. Kunaon Pak Asep mengajak itu, kunaon Pak Guru makanya guru tahrim. Itu. Kenapa? Itu perlu dalil kebaikan yang seperti itu. Karena semua orang tidak mungkin setuju dengan kebaikan yang berbuat. Nah, kalau ma'ruf itu namanya juga dari arafah. Arafah mengetahui. Arafah. Kalau ma'ruf berarti diketahui kebaikannya sudah diketahui oleh semua orang. Coba kalau sholat berjamaah kebaikan diketahui semua orang kan? Sholat berjamaah kebaikan sudah diketahui semua orang kan? Karena ada dalilnya. Atau melaksanakan sholat kan kebaikan kan gak dikenal oleh semua orang, semua umat Islam bahwa sholat itu adalah baik. Puasa, infak, itu kan semua kebaikan dan sudah dikenal oleh semua orang karena emang sudah ada dalilnya yang menerangkan tentang kebaikan itu. Nah itu bedanya kebaikan khair dengan ma'ruf. Nah ada di antara kalian, harus ada di antara satu kelompok umat itu yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Lamun teu aya nu ngajak kebaikan kumaha akibat? Nanti wa ya'muruna bil ma'ruf, dan harus ada di antara kalian yang memerintahkan kepada ma'ruf, kebaikan tadi. Yuk sholat berjamaah, yuk puasa, yuk sholat taraweh, yuk ngaji Quran. Kan itu amar ma'ruf. Ulah rek judi di Perum, ulah rek mabuk-mabukan di Perum, itu amar ma'ruf. Ya, itu amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan yang sudah jelas kebaikannya. Wa yanhauna 'anil munkar, dan harus ada orang yang mencegah dari kemungkaran. Contoh di dia teh aya nu ngontrak. Heuk teh ngontrak teh parawan hiji saurang sorangan. Unggal penting aya lalaki datang kadinya. Heuk diantep ku Pak Asep. Diantep ku Pak Asep. Ulah tapi kudu wa yanhauna 'anil
mungkar itu sebuah kemungkaran. Bisa pakai aturan di situ, tidak boleh ada tamu laki-laki pada rumah itu lewat dari jam 8 malam. Ini tamu datang maghrib balik subuh, datang balik subuh, tahu-tahu terus penyawan. Nah itu harus ada wayan hauna ini atau di perum aya nu sok mabok-mabokan minum-minuman arak. Wayan hauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Jika ada orang yang mengajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, juga memerintahkan kepada kebaikan al-ma'ruf dan mencegah kemungkaran, maka orang itu, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Ari untung teh lebih atau kurang? Lebih. Untung di dunia, untung juga di akhirat. Nah, makanya saking pentingnya amar ma'ruf nahi munkar ini, kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaron, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biadi, robah dengan tangan. Bisa tangan secara lahiriah, bisa tangan secara batiniah, artinya dengan kekuasaan. Ya, dengan kekuasaan, dengan parobik itu sebagai Pak RT, pemana contohnya. Parobik ada orang yang berbuat kemungkaran karena ada laki-laki yang sering nginep di rumah itu sampai pulangnya subuh, maka ada kekuasaan parobik buat aturan. Man romikum fal yughayyir biadi fa illam yastati, lamun teu bisa kekuasaan fa bilisa nih kulisan, jomongan kulisan Pak Bu, ulah dari mana lagi? Tak bisa kulisan, pabikol bihi dengan hati. Tapi nu kitu teh wadalika abul iman, pangrendah-rendahna iman, lamun teu bisa urang ngarobah kamungkaran ku taguleun ku kekuasaan atau dengan lisan, dengan hatinya itu imannya lemah. Atau saking pentingnya lagi, kata Rasulullah, walladzi nafsi biadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, la ta'murunna, maka harus memerintahkan bil ma'ruf kepada al ma'ruf, wala tanhauna, dan harus melarang anil munkar, terhadap kemungkaran. Kalau itu tidak dilakukan, maka kata Rasulullah, au la yushikunna, atau akan menimpakan Allah yab'atsu alaikum, Allah akan mengutus kepada kalian, mengirim kepada kalian iqaban, siksa. Maka lamun teu aya anu memerintahkan kebaikan, teu aya anu mencegah kemungkaran, lamun Allah ngalungsurkeun banjir, lamun Allah ngalungsurkeun gempa, eta teh iqaban, siksa Allah minhu, terhadap ini. Tidak memerintahkan kebaikan, tidak melarang keburukan. Nuka dua, hiji pasti Allah ngalungsurkeun siksaan. Nuka dua, humma tad'auna, lamun mah orang peru ngadoa ka Allah, dia ngadoa ka Allah, tapi dirinya teu aya aktivitas untuk memerintahkan kebaikan, teu aya aktivitas untuk melarang kepada kemungkaran. Humma tad'una, lamun orang peru kabeh ngadoa ka Allah, fala yastajibu lakum, muali jabah do anak Allah. Ayak adu belajar kayak orang adu ke Allah, muali jabah. Lamun dirinya teu aya aktivitas ini, maka silakanlah. Salah satu syarat untuk dikabulkan doanya itu adalah ini: banyak kebaikan, banyak melarang kemungkaran, supaya doa kita, supaya Allah tidak menurunkan azab dan Allah juga mengabulkan doa kita.
Ya, saja yang sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.